Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi pada mata kuliah kewirausahaan sosial. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6. Sebelum kita memulai kuliah pada pagi hari ini, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, pada pertemuan hari ini melanjutkan dari yang kemarin yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu perbedaan antara kewirausahaan bisnis, kewirausahaan sosial, dan dengan organisasi sosial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan kewirausahaan sosial di Indonesia. Perkembangan kewirausahaan sosial. Konsep social entrepreneurship mencapai puncak pemahamannya pada tahun 2006 saat Muhammad Yunus memperoleh Nobel dengan Grameen Bank-nya. Jadi kewirausahaan sosial ini telah menjadi perhatian publik selama 2 dekade terakhir gitu di Asia. Konsep ini berkembang pesat selama puluhan tahun belakangan. Dengan berbagai kebutuhan sosial yang kian berkembang, kebijakan yang silih berganti, ada stagnasi pada status quo, serta akses informasi, wirausaha sosial ini mampu bangkit sebagai upaya inovatif dalam menyikapi problematika sosial yang ada saat ini. Nah, kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari kewirausahaan. Meskipun kewirausahaan sosial ini memiliki ciri khas yang membedakannya dengan kewirausahaan sosial biasa, kewirausahaan sosial menekankan pada tujuan yang lebih mulia gitu. Salah satunya adalah biasanya itu kan menanggulangi kemiskinan yang masih merupakan menjadi akar permasalahan bagi kemajuan di Indonesia. Kewirausahaan sosial ini juga menyadarkan para ekonom, politisi, dan pengambil kebijakan untuk dapat mengubah arah berpikir dalam membawa Indonesia pada kemajuan bangsa. Hal tersebut dikarenakan kewirausahaan sosial tidak hanya menyelesaikan persoalan ekonomi saja, tapi sekaligus menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di tanah air. Nah, kurang lebih seperti itu ketika seseorang mau mendirikan sebuah organisasi, pertanyaan yang umum akan diterima, organisasinya nanti bertujuan ke arah mana, sosial atau non-profit, atau organisasi yang ke arah bisnis atau for profit gitu. Dengan adanya konsep kewirausahaan sosial ini merupakan salah satu wujud inovasi, karena kewirausahaan sosial ini mampu menjawab hal tersebut gitu, mampu mengcombine dua hal, yaitu dia arah sosial juga tapi juga ke arah bisnis, tidak terlepas dari arah bisnis. Social enterprise atau kewirausahaan sosial ini memang masih tergolong baru ya di Indonesia. Namun semakin banyak pihak yang mengakui bahwa social enterprise atau kewirausahaan sosial ini adalah sesuatu yang dianggap keren gitu, karena mampu sedikit demi sedikit mampu mengatasi masalah sosial yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh negara. Nah, mendorong pertumbuhan social entrepreneurship di Indonesia, ada Indonesia Setara, terus ada juga Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia, ada kompetensi dan penghargaan socialpreneur, ada banyak, misalnya ada Ernst & Young dan ada Kusala Swadaya. Oke, selanjutnya yang pertama saya akan memberikan contoh kewirausahaan sosial di Indonesia adalah Ibu Srini Maria. Dia adalah ibu buncis dari Merapi. Nah, Ibu Srini ini dulu awalnya dia berprofesi sebagai guru TK honorer, lalu setelah dia mendapatkan pelatihan atau pendidikan masyarakat mengenai pertanian, tanaman pangan, lalu dia tertarik untuk mengembangkan komoditas buncis di desa asalnya. Dia merupakan wanita yang berasal dari daerah Magelang di daerah lereng Merapi. Di sana kan cocok ya digunakan untuk pertanian gitu kan. Nah, pengalaman mengikuti program tersebut, dia kepincu dengan ide ekspor sayuran gitu kan, bahwa sebenarnya sayuran-sayuran itu bisa dimaksimalkan produktivitasnya, terus produknya, kualitasnya itu bisa dimaksimalkan gitu. Lalu tahun 2010 dia memulai membentuk suatu kelompok wanita tani
di Merapi, namanya KWT Merapi Asli. Dia awalnya membentuk hanya bersama 28 orang perempuan tani. Nah, pertamanya dia menanam buncis Prancis gitu. Panen pertama itu hanya sekitar 25 sampai 30 kilogram. Lalu dia disalurkan ke perantara, diekspor ke Singapura, dan ternyata memang buncis tersebut memenuhi kriteria ekspor. Lalu dia bisa gitu memperluas jaringannya yang semula hanya satu KWT dengan anggota 28 orang menjadi 42. Lalu dia mulai melebarkan atau menambah kuota tanamannya, kuota pengiriman ke Singapura itu per hari menjadi 90 sampai 125 kilogram gitu. Nah, buncis ini berhasil dijual dengan harga 9.000 kilogram per 9.000 per kilo gitu, di saat buncis-buncis lainnya itu hanya dijual kadang hanya 4.000, hanya 2.000, tapi buncis Perancis yang dibudidayakan Ibu Srini itu bisa menembus angka 9.000 karena memang kualitasnya bagus gitu, dan emang dia mampu menjaga stok gitu, karena kan biasanya kalau ekspor itu kan biasanya sebulan harus menghasilkan berapa dan itu harus continue. Nah, itu Bu Srini ini mampu menjaga stok dari buncis tersebut. Nah, buncis itu juga dipasarkan di pasar lokal dengan kerjasama dengan pengepul sayur di Semarang. Nah, prestasi gemilang Sri Maria ini dan para perempuan tani desa Puncak Merapi ini menunjukkan kuatnya pertanian sebagai sumber kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Para petani jika memperoleh akses akan lahan pertanian yang layak, terus juga pemasaran yang bagus gitu, tentu saja mereka akan menjadikan pertanian itu bukan suatu profesi yang ditinggalkan, melainkan ditekuni karena hasilnya kentara, terus juga dapat sebagai salah satu upaya untuk swadaya pangan juga. Jadi ini termasuk salah satu contoh bentuk kewirausahaan sosial di Indonesia. Oke, jika tadi Bu Srini itu contoh kewirausahaan sosial yang bergerak di bidang ketahanan pangan, selanjutnya contoh pelaku kewirausahaan sosial di Indonesia adalah Elang Gumilang, yaitu di bidang perumahan. Jadi Elang Gumilang ini merupakan pengusaha muda yang sebelum dia terjun ke bisnis properti ini, dia menekuni beberapa profesi. Misalnya dia jualan sepatu, terus jualan kuliner juga, jualan donat, tapi ternyata dia tidak mendapat keuntungan, bangkrut. Lalu dia membaca ada apa ya istilahnya, dia membaca ada masalah sosial di sekitarnya, bahwa dia menyadari semakin sempitnya jangkauan masyarakat menengah ke bawah untuk mendapatkan akses perumahan, karena yang kita tahu kan tanah semakin mahal, lalu akhirnya tidak dapat dijangkau oleh kalangan menengah ke bawah. Bahkan kalangan milenial sekarang pun juga untuk mendapatkan rumah itu juga suatu hal yang cukup sulit gitu. Nah, dengan modal patungan dengan teman-temannya, ia membangun perumahan yang ditujukan buat masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, rumah-rumah yang dibangun ini diberi nama Rumah Sehat Sederhana. Pada tahun itu dia hanya menjual rumah-rumah itu dengan harga 25 sampai 37 juta dengan tipe 22 atau tipe 36. Nah, benar saja usaha propertinya itu akhirnya laku keras karena memang itu menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat, terutama masyarakat marginal yang susah mendapatkan akses perumahan, karena kan rata-rata perumahan dijual dengan harga ratusan juta. Nah, lewat perusahaannya, ekspansi usaha properti Elang Group itu gencar membangun hunian di lokasi-lokasi yang terbilang strategis dan harganya bisa dijangkau oleh semua kalangan. Nah, itu salah satu gitu contoh bagaimana dia tetap bisa menjalankan bisnisnya, bahkan masih sampai bisa ekspansi, namun juga ada satu masalah sosial yang dia selesaikan, yaitu untuk memberikan akses perumahan bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Selanjutnya